Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Wita, salah satu mahasiswi dari Universitas Garut yang sedang melaksanakan praktek mengajar di SDIT Atikah Musadar. Untuk itu, Ibu sampaikan salam kenal kepada kalian semua, walaupun secara virtual. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa bertemu secara tatap muka ya anak-anak. Dan jangan lupa persiapkan diri kalian untuk belajar hari ini. Semangat! Tujuan dari pembelajaran hari ini ialah yang pertama, dengan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan pengamalan Pancasila pertama dan kedua di tempat bermain dengan benar. Yang kedua, dengan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan pengamalan sila ketiga di tempat bermain dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan pengamalan sila keempat dan kelima di tempat bermain dengan benar. Yang keempat, dengan menyimak video, peserta didik dapat menyebutkan perilaku sesuai sila ketiga di tempat bermain dengan tepat. Anak-anak, untuk hari ini kita akan membahas tentang pengamalan sila pertama sampai dengan sila kelima di tempat bermain. Yuk kita simak sama-sama materi hari ini. Sebelum kita membahas materi hari ini, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Ya, betul sekali. Materi sebelumnya ialah tentang simbol-simbol Pancasila dan pengamalannya di lingkungan rumah. Wah, hebat-hebat ya anak-anak. Yuk kita mengingat kembali materi sebelumnya sama-sama. Simbol-simbol Pancasila. Yang pertama, ada bintang sebagai simbol sila ke-1. Yang kedua, ada rantai sebagai simbol sila yang kedua. Yang ketiga, ada pohon beringin sebagai simbol sila ketiga. Yang keempat, ada kepala banteng sebagai simbol sila keempat. Yang kelima, ada padi dan kapas sebagai simbol sila yang kelima. Anak-anak pastinya sudah pada hafal kan? Untuk simbol Pancasila beserta bunyi dari sila ke-1 sampai ke-5. Selanjutnya, ada contoh pengamalan Pancasila di rumah. Untuk contoh sila ke-1 ialah seperti di gambar, melaksanakan sholat berjamaah. Contoh pengamalan sila kedua di rumah, seperti dalam gambar, ialah membantu adik belajar di rumah. Selanjutnya, contoh pengamalan sila ketiga di rumah ialah bersatu dan bekerja sama. Kemudian, contoh pengamalan sila keempat di rumah ialah bermusyawarah untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, contoh pengamalan sila kelima di rumah ialah adil dalam membagi makanan kepada kakak dan adik. Siapa di sini yang sudah mengamalkan kelima pengamalan Pancasila di rumah? Pasti semuanya sudah ya. Anak-anak,
Untuk hari ini, kita akan membahas tentang pengamalan sila pertama sampai dengan sila kelima di tempat bermain. Yuk kita bahas sama-sama materi hari ini. Menyebutkan pengamalan sila pertama di tempat bermain. Sila pertama Pancasila berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Pengamalan sila pertama Pancasila di tempat bermain, misalnya, tidak lupa waktu beribadah ketika bermain. Memberi kesempatan pada teman yang ingin beribadah. Kalian bisa lihat contoh di sini di mana Udin berpamitan kepada Edo untuk pergi beribadah ketika sedang bermain. Menyebutkan pengamalan sila kedua di tempat bermain. Sila kedua Pancasila berhubungan dengan sikap adil, peduli, dan jujur kepada orang lain. Pengamalan sila kedua Pancasila di tempat bermain, misalnya, membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Nah, anak-anak, siapa di sini yang suka membantu temannya saat kesulitan bermain? Pasti semuanya suka membantu teman ya. Bagus. Menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di tempat bermain. Kita sebagai warga negara Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Contoh pengamalan sila ketiga dengan teman bermain ialah bermain dengan teman dari berbagai suku, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain, mau menerima kekurangan teman. Nah, anak-anak, dari contoh tersebut, kita menjadi tahu bahwa dalam berteman, kita tidak boleh pilih-pilih teman hanya karena berbeda suku atau berbeda agama, dan lain sebagainya. Kita juga harus kompak saat bermain bersama teman, tidak boleh bertengkar, harus mau menerima kekurangan teman, dan lain sebagainya. Siapa di sini yang sudah mengamalkan sila ketiga saat bermain? Menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Sila keempat mengajarkan kita jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ketika bermusyawarah, setiap orang berhak memberikan pendapatnya. Namun, jika pendapat belum disetujui, kita harus menerimanya dengan lapang dada. Jadi, ketika kita mendapat suatu masalah, kita jangan mau menang sendiri ya, tapi diselesaikan secara musyawarah. Ketika orang berpendapat, dengarkan dan hargai. Ketika kita berpendapat, orang lain juga mendengarkan, dan apabila pendapat kita belum disetujui, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada ya. Menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di tempat bermain. Sila kelima menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Contohnya, berbagi makanan secara adil merupakan penerapan sila kelima Pancasila. Di sini siapa yang suka bagi-bagi makanan kepada temannya? Tapi dikarenakan kita saat ini sedang belajar di rumah, maka dari itu bagi-bagi makanannya sama orang di rumah aja ya. Nah, anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ialah
Kita sudah mengetahui bagaimana pengamalan Pancasila mulai dari sila pertama sampai kelima. Untuk pengamalan sila pertama di tempat bermain, contohnya kita tidak lupa beribadah ketika kita bermain. Dan untuk pengamalan sila kedua di tempat bermain, contohnya kita membantu teman yang mengalami kesulitan saat bermain. Lalu yang ketiga, untuk pengamalan sila ketiga, contohnya kita selalu menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Untuk pengamalan sila keempat di tempat bermain, contohnya kita selalu bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan contoh pengamalan sila kelima di tempat bermain ialah kita berbagi makanan secara adil kepada teman bermain kita. Nah, anak-anak, mungkin sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Dan untuk pembelajaran minggu depan, kita masih membahas tentang pengamalan Pancasila, tetapi di lingkungan sekolah. Jadi, persiapkan diri kalian dengan baik, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, stay healthy anak-anak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.